media atau aplikasi yang berhubungan dengan gizi seperti ini gitu. Jadi selain belajar gizi, kalau misalnya ada waktu belajar hal yang lain juga gitu sih. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Mahayu. Ya, menarik sekali ya topik yang dipaparkan oleh Ibu Mahayu, bagaimana bisa memberikan padat informasi dalam waktu yang singkat, padahal informasi ini bukan hanya instan ya Bu, bukan informasi yang receh-receh, tapi memang berdasarkan dari studi literatur dulu gitu. Bagaimana ahli gizi kita bisa eksis di dunia sosial media ya, khususnya ini diet baik ini, dengan memberikan informasi gizi yang baik. Oke, kita buka pertanyaan. Silahkan kalau mahasiswa ada pertanyaan, bisa langsung nih ke Ibu Mahayu meskipun secara daring. Bisa raise hand ya. Silahkan. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Putri Sumelianis ya? Iya, Ibu. Baik, silakan. Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri, Bu. Nama saya Putri Sumailanis. Saya dari tingkat 3B, Bu. Nah, pertanyaan saya di sini kan tadi Ibu di diet baik itu ada menyelenggarakan yang 1 jam konseling online itu ya, Bu ya. Pertama pertanyaannya itu pakai via apa, Bu? Dan kemudian yang kedua, dalam 1 jam itu kan tadi Ibu bilang juga ada nanti kita nanti di tim diet baik akan mengajarkan cara mereka menghitung nilai gizinya mereka sendiri untuk kedepannya. Kemudian ada juga mengajarkan bahan penukar dan sebagainya. Nah, dalam 1 jam itu kan waktu yang cukup singkat ya, Bu ya. Nah, itu bagaimana Bu kita bisa menyampaikan semua informasi termasuk edukasi kepada kliennya, Bu? Terima kasih, Bu, sebelumnya. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kita biasanya kalau melakukan konseling online itu melalui video call, jadi dari Zoom gitu, dari Zoom atau misalnya Google Meet. Jadi tergantung kliennya punya platform apa, tapi kebanyakan dari Zoom. Jadi sebelumnya, misalnya 1 jam sebelum konseling kita tuh sudah mengirimkan perhitungan ininya mereka. Jadi kan mereka mengisi formulir ya sebelumnya. Mengisi formulir itu sudah ada informasi berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin dan juga keluhannya mereka tuh apa gitu sudah terekam di dalam formulir. Nah, nanti setelah kita menerima formulir tersebut, kita langsung menghitung kebutuhan mereka berapa, kemudian makanannya apa saja, menunya apa saja kita sudah bikinkan. Tapi kita juga sebelumnya kita juga melakukan recall dulu. Sebelum 1 jam yang resmi itu kita juga sudah melakukan recall. Jadi melalui WhatsApp gitu, kita udah recall mereka dalam 24 jam sudah mengkonsumsi apa saja dan kita langsung melakukan pengukuran di Nutri-Survey atau dengan Fat Secret gitu ya. Nah, dari situ kita sudah tahu polanya seperti apa. Kemudian waktu konseling kita tinggal mengkonfirmasi aja gitu, mau konfirmasi dan enggak makanannya kayak gini gini gini, dietnya kayak gini gini gini. Nah, setelah itu sisanya baru kita menjelaskan tentang tentang tabel penukar makanan itu dalam waktu setengah jam, itu bisa sih sebenarnya. Kemudian kalau misalnya setelah itu kita baru melakukan tanya jawab dengan klien, apakah informasinya sudah lengkap, ada yang belum mereka mengerti, nah itu mereka bertanya lagi, kayak gitu sih. Jadi emang udah diplot-plotin waktunya, seperti itu. Baik, Bu. Berarti istilahnya proses assessment-nya itu udah dilakukan sebelum ini ya, Bu ya, sebelum kita video call gitu ya, Bu ya. Betul, sebelum 1 jam itu. Sebenarnya nggak 1 jam juga sih, paling cuma 45 menit itu sebenarnya udah cukup. Baik, Bu. Kemudian apa Bu kendala yang sering ditemui selama kayak misalkan ya karena online gitu ya, Bu ya. Biasanya apa kendala yang sering ditemui, Bu? Ya, kendalanya sih dari koneksi sih pasti. Karena kan klien kita dari berbagai macam daerah ya, ada juga yang dari luar Jawa gitu kan, dari Sumatera, dari Kalimantan, itu sering terkendala juga koneksi itu pasti. Tapi kalau dalam interaksi sendiri sih sebenarnya nggak ada masalah gitu. Maksudnya karena kita ngejelasinnya juga pelan-pelan dan
membuat kita juga memberikan pamflet itu juga kita bikin sendiri. Jadi kita nggak memberikan pamflet dari misalnya kan ada tuh pamflet yang dari Kemenkes atau dari mana gitu ya. Kita nggak dari situ. Memang sumbernya dari situ, tapi kita bikin sendiri yang lebih menarik supaya orang tuh bisa lebih mudah memahaminya gitu. Jadi perlu desain lagi. Terus ya ada tambahan-tambahan grafis supaya orang tuh lebih mudah mengerti gitu. Jadi untuk komunikasinya sendiri sih belum ada kendala sih. Dan mereka kan juga nyimpen nomor kami kan, jadinya kalau misalnya ada pertanyaan mereka masih bisa tanya lagi gitu setelah itu. Terus kalaupun mereka ingin follow up lagi, mereka bisa booking lagi di misalnya 2 minggu atau 1 bulan setelah konsultasi pertama, mereka bisa ini lagi. Ya mungkin lebih ke koneksi aja sih mungkin. Sama karena tadi kita sebenarnya tim itu kan kita punya ini ya punya waktu yang kesibukan sendiri-sendiri. Jadi kadang nggak ada orang yang bisa konsultasi pas hari ini. Jadi kita kadang lempar ke teman kita yang di luar diet baik. Misalnya kita punya teman dietitian, nah itu kita minta tolong sama teman kita untuk ya membantu untuk konsultasi gitu. Jadi kita kayak hire orang freelance gitu untuk konsultasi gitu sih sebenarnya. Jadi kalau kendala waktu kita solusi dengan hire orang lain. Baik Bu, Mailan, terima kasih ya Bu atas jawabannya, itu sangat membantu sekali dan sangat bermanfaat ilmunya. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu Dewi. Baik, terima kasih Putri Sumalianis. Itu pertanyaannya terkait dengan konseling online ya Bu Mahayu. Mungkin ada lagi adik-adik mahasiswa, silakan. Ini ada suara bocor, mungkin bisa tolong di-mute. Oke, silakan, ada lagi pertanyaan? Bertanya, Bu. Ya, silakan. Jusandra ya? Ya, Bu. Baik, Bu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, Ibu, nama saya Jusandra Benulida dari GC tingkat 3A. Nah, saya sendiri melihat bahwa diet baik ini kurang lebih dapat menginfluence orang untuk lebih aware tentang gizi. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian kan dari yang kita tahu di media sosial sendiri itu banyak banget diet-diet yang kurang lebih tidak sesuai dengan prinsip diet gizi seimbang. Terus juga kayak yang lebih banyak diikutin orang sekarang itu kan kayak diet DBM gitu. Nah, dari diet baik sendiri, gimana sih caranya menginfluence supaya meluruskan, kemudian juga bisa membahas isu-isu tersebut, jadi orang-orang yang salah kaprah bisa balik lagi gitu. Nah, dari diet baik sendiri yang sudah dilakukan itu kira-kira bagaimana solusi konkretnya seperti itu. Terima kasih sebelumnya, Ibu. Iya, kalau misalnya ada informasi kayak gitu, kita langsung ini sih, biasanya langsung kita react gitu ya, langsung kita bikinin konten balasan gitu. Misalnya kemarin, contohnya yang paling real itu diet dari artis itu ya, mungkin disebutin boleh ya? Dia bikin, ya sebut aja lah ya, dari Tia Aristia itu kalau tahu ya. Kalau misalnya ikut ininya juga, jadi dia bikin diet, terus bikin tulisan, bikin buku, dan itu bukunya dibeli oleh banyak orang dan diikutin banyak orang. Dan dari situ kita memberikan edukasi dengan cara membuat konten yang menjawab meluruskan dari kontennya dia gitu. Misalnya dia bilang kalau makan sayur tuh nggak baik gitu kan. Terus yaudah kita kasih aja fakta, makan sayur tuh fungsinya ini loh, fungsi jangka panjangnya tuh seperti ini loh, kayak gitu. Terus kemudian supaya lebih, kalau konten kan kadang lewat aja ya, kalau misalnya feed gitu kan kadang cuma lewat gitu, orang nggak baca, tapi kita juga tambahin dengan bikin quiz gitu di story, di Instagram story. Jadi kita kayak bikin true or false kayak gitu loh. Jadi menurut kalian ini tuh mitos atau fakta sih kayak gitu. Nah, habis itu setelah ada jawabannya, terus ada pertanyaan itu selanjutnya di slide selanjutnya kita kayak kasih faktanya kayak gimana gitu. Jadi kalau di story itu orang bisa lebih banyak baca gitu. Jadi ya kalau kayak gitu sih sebenarnya kita tinggal memberikan fakta. Jadi mereka memberikan fakta apa,
memberikan referensi apa, ya udah kita balas dengan referensi kita. Jadi istilahnya kayak perang data gitu loh. Jadi dari referensi ke referensi gitu. Ada juga misalnya kayak ada orang influencer juga, beliau influencer yang memiliki background di naturopati. Ya, mungkin tahu juga siapa ibunya. Nah, di situ apa ya? Naturopati itu kan ilmu sains ada, tapi dia juga ada ilmu apa ya? Kayak herbal atau natural gitu lah. Pokoknya nggak hanya herbal gitu. Nah, beliau memberikan informasi tentang vitamin D. Beliau bilang kalau vitamin D itu boleh kita minum dalam dosis tinggi gitu. Ya, sampai 10.000 IU per hari gitu kan. Beliau memberikan referensi gitu kan ya emang jurnal yang beliau berikan memang bagus gitu, jurnalnya terpercaya. Tapi cara beliau menyampaikan datanya atau menginterpretasi datanya itu kurang tepat menurut kami. Jadi ya udah, kita pakai referensi yang sama tapi kita tunjukin gimana caranya membaca referensi itu gitu. Memberikan interpretasi yang lebih banyak lagi, memberikan interpretasi yang lebih holistik. Bukannya maksudnya menyerang ya, tapi istilahnya kayak ya udah kita adu aja datanya gitu. Dari data yang dia berikan, dia bilang gini-gini, ya udah kita punya referensi lain dan ini metodenya kayak gini, penulisnya kayak gini. Misalnya dia berikan informasi dari subjeknya misalnya dari tikus, ya udah kita berikan di manusia nih kayak gini gitu. Jadi kita harus berusaha untuk memberikan referensi yang lebih kuat gitu, supaya lebih yakin gitu loh. Jadi ya karena kita basicnya itu ilmiah, makanya kita juga harus membalas atau bukan membalas ya, atau membahas dengan cara ilmiah juga gitu. Jadi kita nggak boleh katanya aja, tapi benar-benar harus berdasarkan data yang lebih kuat gitu. Dan cara interpretasinya juga harus hati-hati gitu. Terus makanya kita nggak bisa kerja sendiri ya. Jadi misalnya saya mau bikin konten, saya nggak bisa kerja sendiri. Saya harus konsultasi dengan teman-teman yang lain. Apakah interpretasi kita tuh sama, pandangan itu sama atau enggak gitu. Apakah ada yang masih ambigu atau enggak. Terus mereka kadang biasanya juga menambahkan informasi yang baru atau referensi yang lain gitu. Jadi saling melengkapi referensi gitu. Seperti itu sih. Ya. Baik. Nah, terima kasih atas jawabannya, sangat cukup jelas sekali. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih Jusandra, terima kasih Bu Mahayu. Silahkan ada lagi. Ya, mungkin adik-adik udah lihat atau belum nih Instagramnya Diet Baik. Saya tertarik, emang saya ngikutin dari awal ya Bu Mahayu ya. Semakin kesini kontennya semakin keren, semakin pekas dengan kondisi yang terbaru gitu. Apa sih lagi hits sekarang gitu. Ini salah satunya coba saya bacakan ya, persiapan gizi hygiene sebelum menikah. Jadi mungkin ini diangkat dari karena drakornya lagi hits banget kan kemarin Hometown Cha-Cha-Cha gitu. Kemudian ini membahas bagaimana status gizi ibu hamil sebelum menikah, kemudian bagaimana kebutuhan gizi ibu hamil sebelum menikah, bagaimana kita harus aware dengan cek kesehatan sebelum menikah dan kebutuhan gizi serta manfaat zat gizi untuk terkait dengan gizi pranikah. Kalau biasanya kita kuliah gizi pranikah itu boring gitu ya, ini keren banget bisa memberikan informasi terkait dengan gizi pranikah ini memang secara padat informasi dalam yang kita bisa baca dengan waktu yang singkat dan masyarakat umum yang bukan punya background gizi tuh langsung ngerti gitu ya bahasanya ini mudah diserap sekali gitu. Jadi ini adalah peluang dan tantangan sekaligus untuk adik-adik mahasiswa ke depan sebagai ahli gizi dituntut untuk memang melek teknologi banget ya Bu Mahayu, bagaimana kita masyarakat biar bisa lebih bermanfaat, bisa mengedukasi. Tapi Bu Mahayu, saya punya pertanyaan nih terkait penyakit sekarang nih, penyakit yang hits bukan TVD, tapi penyakit mager. Gimana nih solusinya buat adik-adik mahasiswa yang sebetulnya punya potensi yang sangat besar sebagai ahli gizi, tetapi mager banget buat gerak gitu. Ini mulainya ini loh, kita tuh susah banget gitu. Jadi mohon di-share bagaimana titik awal untuk
biar nggak mager ini gitu, supaya kita jadi ahli gizi yang bermanfaat seperti itu, Bu Ayu. Silakan. Iya. Biasanya mager itu kan karena kita nggak tahu mau ngapain ya kan, kayak nggak punya tujuan gitu, nggak punya motivasi. Jadi mungkin ya kita harus cari tahu dulu apa motivasi kita, apa yang bisa menggerakkan kita gitu. Kayak misalnya kita awalnya juga mager tuh bikin konten-konten tuh kayak ngapain sih gitu. Tapi kita punya motivasi kalau ilmu kita tuh sangat bermanfaat gitu untuk orang lain ya kan. Karena apa ya, ilmu kan juga jadi kayak apa namanya itu kayak pahala jariah gitu kan, kalau kita bisa share ke lebih banyak orang yang bisa bermanfaat, itu juga jadi amal gitu buat kita. Nah, dari motivasi itu kami teman-teman Diet Baik itu ya itu tadi, kayak kita harus bukan mau nggak mau sih, tapi kayak ya emang harus membuat konten secara rutin gitu. Apalagi sekarang tuh banyak banget, terutama pas COVID ini sih, kayak banyak banget informasi yang sangat-sangat misleading gitu kan, yang nggak tahu asal usulnya dari mana, terus banyak banget yang ngikutin gitu. Dari itu kita kayak merasa kayaknya suatu deh, kita nggak bisa membiarkan ini terus-terusan terjadi gitu. Jadi dari motivasi itu dan kayak kita tuh punya ilmunya, kita tahu sesuatu, dan kalau kita biarin aja itu jadi malah apa ya, malah membuat kerusakan yang lebih gitu kan ada tuh ya, yang pernah bilang, saya juga lupa. Pokoknya kalau dunia itu rusak bukan karena orang-orang bodoh, tapi karena ada orang-orang pinter yang diem aja gitu loh. Nah, maka dari saya tergerak untuk ya memberikan ilmu yang saya tahu, terus dari teman-teman juga memiliki kemauan yang sama untuk ingin memajukan dunia gizi, karena jujur aja dunia gizi itu masih sering dianggap masih dianggap ya underdog gitu ya, maksudnya kayak nggak terlalu terpopuler seperti dokter atau profesi kesehatan yang lainnya gitu kan. Terutama sekarang juga di Indonesia sudah ada yang namanya dokter spesialis gizi. Nah itu kan jadi kita harus ahli gizi itu harus punya sesuatu yang lebih gitu loh. Nggak cuma kita punya kemampuan di bidang gizi, tapi juga kita punya skill-skill yang lain. Jadi selama teman-teman masih mahasiswa, masih muda-muda, punya banyak kesempatan, ya mahasiswa itu jujur kesempatannya itu lebih banyak daripada yang bukan mahasiswa gitu. Kayak misalnya diskon-diskon itu juga banyak yang buat mahasiswa gitu kan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk eksplor, untuk internship misalnya, atau untuk magang, itu banyak banget. Jadinya kalau misalnya ini disiapkan nantinya waktu kalian udah tua gitu. Bahkan saya sendiri pun sebenarnya juga agak menyesal kenapa saya nggak belajar IT lebih banyak gitu misalnya, atau nggak belajar bioinformatics atau data lebih banyak pas saya masih mahasiswa. Dan sekarang saya baru nyesel, oh ternyata kalau saya belajar data science dari dulu, mungkin saya udah bisa bikin sendiri gitu kan misalnya. Jadi ya sama masih muda, sama ada kesempatan, ya kita harus terus belajar mengembangkan diri, karena di kemudian hari atau di masa depan itu demand itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Jadi kita nggak cuma punya ilmu, tapi skill-skill yang lain tuh kita juga harus punya gitu. Jadi kalau kita mau mager-mageran sekarang tuh sayang banget sih, karena ntar pas kalian mau nyari kerja mungkin sekarang tuh 2010 ya, 2021 tuh udah banyak banget perubahannya gitu. Kita waktu 2010 kita kuliah ya, aku sama Dewi, kita nggak tahu yang namanya aplikasi kayak GoFood, kayak Grab atau ya Shopee atau apa, kita nggak ada dulu tuh, nggak ada. Terus sekarang tiba-tiba ada, semuanya serba mudah, kita mau belanja gampang banget gitu kan, nggak perlu keluar, mau cari makan juga nggak perlu keluar. Nah mungkin nanti 10 tahun kemudian dunia udah berubah lagi gitu, dan kalau kita nggak siap-siap dari sekarang ya kita bakalan tertinggal gitu, terutama gizi gitu kan. Karena itu tadi, profesi kita tuh masih belum terlalu banyak yang mengenal, jadi ya dengan platform misalnya kayak sosial media kayak gini ya, kita lebih bisa mengangkat mengangkat nama ahli gizi gitu, supaya nggak dianggap konvensional atau apa gitu. Jadi kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman juga kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih. Ya betul. Baik, terima kasih Bu Mahayu. Terima kasih sekali motivasinya ya untuk kita sebagai ahli gizi supaya bisa mengembangkan potensi kita lebih lagi untuk bisa jadi ahli gizi yang lebih baik, supaya kita lebih eksis lagi gitu ya Bu Mahayu. Enggak hanya. Oke, terima kasih. Silakan, ada lagi, menarik loh ini. Silakan, mumpung kita kedatangan narasumber yang sangat silakan.
Sorry, ini ada yang bocor. Di-mute. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Putri. Nah, iya, mungkin satu lagi ya, Bu Mahayu, Bu Mahayu ya. Pertanyaan Mailan ini, Bu, mengenai awal-awal berdirinya diet baik ini, Bu. Nah, apa tantangan terbesar untuk awal-awal berdirinya diet baik ini, Bu? Tantangan terbesarnya ya bagaimana caranya kita untuk bisa menjangkau banyak orang gitu ya. Karena di awal-awal kan kita ya cuma dari circle kita sendiri gitu, circle teman-teman saya atau teman-teman gizi gitu kan. Jadi circle-nya itu cuma itu aja. Orang-orang yang masih ngerti lah tentang kesehatan, tentang gizi. Tapi sebenarnya sasaran kita tuh orang yang nggak ngerti sama sekali tentang gizi gitu. Nah, itu gimana caranya kita tuh untuk mengembangkan platform kita supaya dikenal sama banyak orang. Nah, itu tantangan semua platform sih menurut saya. Jadi kayak lebih ke marketingnya tuh seperti apa. Nah, kebetulan kita tuh kayak beruntung banget punya temen satu angkatan gizi juga, dan beliau adalah salah satu selebgram. Jadi followersnya lumayan banyak gitu ya. Ya, lumayan banyak. Jadi karena konten kita menarik, konten kita itu berguna, dan menurut beliau konten kita ini bermanfaat dan harus di-share ke banyak orang, ya udah beliau repost sendiri gitu, repost sendiri konten-konten kami gitu. Jadinya kita terbantu dari situ, kita banyak mendapatkan followers dari repost-repostan tadi gitu. Jadi ya sebenarnya sih caranya ini nggak bisa diterapkan ke semua orang ya, karena kan nggak semua orang punya teman yang selebgram itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk membuat konten itu semenarik mungkin sehingga orang itu mau untuk merepost. Jadi kita mendapatkan banyak followers atau banyak mendapatkan tanggapan atau komentar itu juga karena di repost sama orang gitu. Jadi kita nggak mungkin bekerja sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita nggak konten kita itu nggak dipost atau nggak dikirim ke orang lain, jadi ya nggak kemana-mana kontennya gitu. Jadi ya cara kita adalah harus membuat konten-konten yang menarik. Kayak tadi kan bikin konten tentang gizi, pranikah gitu. Tapi dikemas dengan mengikuti tren yang ada sekarang kayak gitu sih. Jadinya lebih peka aja terhadap isu-isu yang baru supaya orang tuh dengan sendirinya mau merepost atau ya mau membagikan konten kita ke lebih banyak orang lagi. Itu sih. Sama yang pertama itu yang kita ngerasa sulit itu adalah menemukan karakter kita sendiri gitu kan. Karena pada saat itu masih belum ada platform yang sejenis, masih belum banyak gitu kan dibanding yang sekarang. Waktu itu tahun 2018 atau 2017 akhir itu masih belum banyak. Ya konten-konten kayak gitu baru ada tuh tahun 2019 2020-an berbanyak. Nah, itu kita masih belum tahu gimana cara kita tuh menulis. Kita nggak ada background sama sekali di bidang sosial media gitu kan. Memang aku sama beberapa teman itu ada yang pernah bekerja di pers, di media offline gitu ya, bikin majalah gitu. Tapi di sosial media ini berbeda gitu, karena kita harus mengetahui karakter audiensnya siapa, terus kapan jam repost yang tepat itu kapan biar rame, itu kita juga harus tetap tetap amati setiap hari perkembangannya kayak gimana, jam berapa yang paling rame, terus hari apa yang paling rame itu kita harus pelajari. Jadi benar-benar semua itu karena dari awal itu kan, jadi kita harus ya trial and error gitu. Jadi misalnya kita nggak tahu nih hari Senin bakal rame atau enggak, ya udah kita post aja. Ternyata nggak rame, ya udah terus kita ganti hari Selasa, ya udah Selasa masih belum rame, ya udah Rabu gitu. Jadi kayak trial and error-nya itu sih yang memakan banyak waktu, tapi setelah kita jalani, kita punya konsep, kita udah punya desain, kita udah tahu mau bawa kemana ini diet baik, jadi itu kita udah lebih mudah. Terus juga untuk membuat guidelines itu sendiri juga harus diperhatikan, mau fontnya apa itu kita juga harus riset, benar-benar riset font yang enak dibaca tuh kayak gimana, warna yang sesuai dengan filosofi kita tuh apa. Kita milih hijau sama orange itu juga ada filosofi juga, karena hijau itu kan melambangkan apa ya, alam, nature gitu kan, terus orange tuh melambangkan misalnya life atau ya kehidupan dan strength atau kekuatan gitu kan. Jadi semua itu harus dipikirkan dari awal. Bikin logonya kita kemarin itu juga ada perubahan-perubahan. Jadi apa ya, di awal tuh memang banyak trial dan error sih, karena kita nggak tahu yang kita hadapi itu apa, seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu kita udah punya guideline, semuanya sekarang udah enak, tinggal jalan aja gitu sih. Ya, semoga bisa menjawab. Baik, Bu, sangat menjawab sekali, Bu, sangat membantu. Terima kasih, Bu Mahayu. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih, Putri. Oke, nah, silakan. Ada pertanyaan lagi?
Mungkin nanti kalau kita ada oprek untuk internship bisa juga apply supaya lebih tahu dalam-dalamnya diet baik seperti apa. Ya Bu, terima kasih, ditunggu ya Ibu. Tuh adik-adik punya peluang untuk internship di Diet Baik, nanti kita bisa belajar bagaimana mengembangkan diri. Sebenarnya karena adik-adik ini generasi milenial yang jauh lebih canggih daripada kita ya Bu Mahayu, seharusnya malah mungkin mereka malah bisa punya ide baru yang memang malah, Bu, saya mau ngajak Ibu collab nih Bu, saya punya aplikasi yang lebih canggih gitu kan. Ditunggu banget ya Bu. Ya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Halo, Izin bertanya, Ibu. oke, silakan Atika. Iya, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Atika Fonobila dari Gizi 3B. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Bu Mahayu, kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa kan kalau di tahun sekarang nih kan sudah banyak nih platform-platform yang menyediakan jasa diet konseling seperti Gizi Baik Ibu ini. Nah, jadi saya tuh ingin bertanya nih Bu, gimana sih dari manajemen Ibu Mahayu sendiri nih dengan teman-teman supaya diet baiknya ini bisa survive gitu Bu, bisa bertahan gitu dengan adanya banyak platform-platform yang dengan konseling yang sama gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama. Kalau kita sih sebenarnya untuk konseling kita tuh nggak 100%, jujur aja tuh kita nggak 100% fokus di situ gitu. Emang waktu itu pernah kita benar-benar fokus ke situ, tapi malah kontennya keteteran gitu. Jadinya sekarang kita masih bagi 50-50 aja gitu. Nah, untuk survive-nya ya kita sih sebenarnya konsepnya sih mungkin sama-sama gitu ya, sama-sama untuk memberikan konsultasi gizi gitu. Tapi saya sebenarnya belum survei sih untuk yang dari platform-platform yang lain tuh cara memberikan konsultasinya tuh seperti apa, sebenarnya saya juga kurang paham gitu. Tapi memang ada beberapa tempat konseling yang mereka tuh sudah established gitu ya, udah dalam bentuk PT, terus kemudian mereka memiliki ahli gizi yang tetap kayak gitu. Nah, kedepannya sih mungkin kita juga akan mengarah ke sana gitu. Sekarang kita sedang menyiapkan untuk membuat legalnya gitu ya, untuk membuat PT seperti itu supaya kita bisa lebih terjamin gitu kan. Terus kemudian ya dari CV, terus kemudian untuk membutuhkan PT, terus kemudian dari sertifikat untuk ahli gizinya kita juga harus memperbarui STR segala macam, dan kita juga ingin mengajak jadi nggak cuma dari kita sendiri, tapi kita juga mengajak orang dari luar Diet Baik untuk bisa bekerja sama dengan kami, karena kita kan istilahnya kayak yang manajemen bukan manajemen juga sih, karena sebenarnya kita nggak ada hierarki yang khusus ya, kita kayak saling membangun gitu ya. Jadi kita yang 5 orang foundernya tadi tuh kita memang ingin fokus untuk mengembangkan Diet Baik sendiri, pengembangan secara umum gitu ya. Nah, makanya kita pengen fokus dengan pengembangan Diet Baik, kemudian untuk konsultasinya mungkin kita bisa mengajak orang lain seperti itu. Nah, itu sih masih dalam rencana kami ke depannya sih. Ya, terus karena semuanya itu butuh modal yang besar, kayak bikin CV itu kita juga butuh modal yang banyak juga, terus untuk meng-hire ahli gizi kita juga perlu membayar mereka yang dengan layak gitu kan. Jadi ya selama ini sih kita selain membuat sistem, kita juga sedang mengumpulkan uang dengan finance ya, mungkin dengan bekerja sama dengan company atau misalnya membantu membuat aplikasi atau dengan project-project lain, ya kita dalam tahap mengumpulkan finance seperti itu sih dalam saat ini. Karena jujur aja semuanya tuh butuh uang. Jadinya ya kita sebenarnya bukan di awal kita memang akun Diet Baik ini dibikin dengan non-profit karena kita memang niatnya itu untuk edukasi. Tapi semakin ke sini kebutuhan kita tuh jadi semakin banyak gitu ya. Misalnya untuk membuat aplikasi, misalnya kalau ke depannya kita pengen bikin aplikasi. Terus untuk membuat website sendiri, terus mengembangkan Diet Baik sebagai PT itu juga memerlukan uang. Jadinya
ya kita masih dalam tahap untuk ya membuat profit sedikit dari akun kita gitu. Ya semoga aja ke depannya kita bisa masih ada project-project supaya kita bisa tetap bertahan, tetap survive dan bisa membuat Ditbaik ini jadi satu akun besar yang bisa menampung semua ahli gizi dan juga bisa memberikan informasi yang lebih baik ke masyarakat sih kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya Bu. Ya, sama. Baik, terima kasih Atika. Maaf Bu Mahayu untuk menyambung pertanyaan Atika tadi ya, berarti kan awalnya Ditbaik ini dari non-profit menjadi profit karena memenuhi kebutuhan tadi, berarti dengan modal yang sangat minim kita bisa membentuk sebuah gerakan ya Bu ya sebenarnya ya, maksudnya bukan karena tadinya kita punya modal banyak terus kita mau bergerak, jadi jangan takut untuk bergerak dengan belum ada modal gitu ya Mahayu berarti ya. Betul. Ya kita manfaatkan platform-platform yang gratis-gratis itu sebenarnya banyak banget, kayak misalnya kita bikin Instagram itu kan free, terus kemudian bikin website kalau misalnya kita belum mampu untuk membuat website yang berbayar untuk memberi hosting dan domain, ya udah kita pakai domain yang udah free aja gitu kayak Wix atau banyak banget yang lainnya sih, WordPress atau apa atau yang lainnya juga banyak gitu. Jadi tinggal bagaimana kita tuh mengkreasikan apa yang kita punya supaya bisa bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu kan. Terus ya udah lama-lama ntar juga bisa kok datang sendiri, misalnya kayak kemarin kita juga nggak nyangka bisa dapat project dengan Careful itu yang dengan membuat aplikasi itu kita juga ya lumayan lah dapat duit buat buat bikin PT gitu ada gitu. Jadi emang karena niat awalnya untuk mengedukasi, jadi ya udah ntar kita nggak mikirin keuntungan apa segala macam, bahkan kita Ditbaik itu juga anggotanya atau timnya itu kita juga nggak dapet uang sama sekali gitu dari project-project-nya, kita juga nggak mengambil keuntungan dari situ, kita gunakan untuk perkembangan Ditbaik. Kayak misalnya kita diundang seminar atau webinar kayak gitu, ya udah uangnya buat Ditbaik kayak gitu. Atau misalnya kita kan juga ada paid promote ya untuk misalnya untuk webinar atau misalnya untuk untuk promo-promo apapun kita juga dapat uang, misalnya dengan IG Live, misalnya dengan produk-produk tertentu atau misalnya dengan akun tertentu, ya udah kita nerima bayaran, tapi itu juga buat Ditbaik semuanya gitu. Karena kita merasa bahwa ini tuh bermanfaat dan bisa berkembang, terus bisa ke depannya nanti kita bisa mengajak teman-teman gizi yang lain untuk mengembangkan Ditbaik dan juga ilmu gizi itu sendiri, ya udah kita maksimalkan untuk pengembangannya gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih Bu Mahayu. Nah, silakan ada pertanyaan lagi. Oke, saya akan membacakan pertanyaan dari link pertanyaan Bu Mahayu. Bu, apakah sudah ada melakukan studi mengenai Ditbaik ini secara offline, Bu? Apa yang perlu disiapkan dalam acara itu berlangsung, Bu? Terima kasih. Maksudnya? Mungkin kegiatan secara offline ya dari Ditbaik. Kebetulan kalau secara offline sih belum, tapi kemarin kita juga sempat diundang untuk memberikan edukasi atau konseling secara langsung di saat vaksinasi gitu. Jadi ada teman yang dari UI ada kegiatan vaksinasi, terus dia mengundang kami untuk melakukan konseling di tempat vaksinasi gitu. Jadi setelah vaksin orang bisa konsultasi gizi dan kesehatan. Cuman karena waktunya juga nggak tepat, jadinya kita belum melaksanakan itu sih. Tapi mungkin ke depannya karena ini kondisinya juga insya Allah lebih membaik lagi, ya mungkin kita akan menerima offline juga. Mungkin kita merencanakan kegiatan secara offline juga. Nanti kan kita ada rencana kegiatan untuk komunitas ya. Jadi komunitas untuk orang-orang yang memiliki tujuan sama untuk kesehatan jangka panjang. Nah, mungkin kita juga akan bisa melakukan pertemuan komunitas secara offline. Di situ kita mungkin bisa memberikan talk show atau webinar atau apa yang bisa langsung ini. Atau mungkin ke depannya kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat yang lebih
umum gitu ya, masih belum ada sih. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Mahayu. Mungkin ini pertanyaan dari Reka Khairani Fai ya. Sudah jelas ya, Dek? Tapi mungkin ini juga karena kondisi pandemi ya Bu Mahayu, jadinya masih terbatas untuk kegiatan offline, tetapi artinya dalam masa kondisi pandemi ini tidak memungkinkan kita berhenti berkarya, tapi bisa dengan online begitu ya Bu Mahayu. Ya, betul. Oke, silakan ada lagi pertanyaan. Malu-malu nih. Ayo. Kalau ada yang mau yang ada kasih ide buat konten juga boleh. Iya benar. Mungkin sekarang lagi hits apa gitu, kita bisa Iya, sharing diskusi bareng ya Bu Mahayu ya. boleh. Misalnya apa nih yang apa sih yang lagi hits sekarang, terus mungkin bisa kita olah gitu. Jadi kita bisa tahu mungkin Bu Mahayu gimana sih cara ngolah sebuah ide jadi sebuah konten yang diet baik gitu. Ayo coba, ada yang nggak yang bisa share? Betul. Silakan. Putri Sumailanis nih yang dari tadi kayak semangat nih. Mungkin kira-kira ada ide apa mungkin bisa kita kembangkan bersama, diskusi gitu. Mulai dari bikin menu apa gitu, terus gizi untuk apa gitu. Ya. Kalau ingin mengkritisi apa kebijakan, misalnya kemarin kita buat konten tentang tepung bumbu itu kan ada yang klaim kalau dia tuh mengandung udah difortifikasi dengan berbagai macam vitamin dan mineral kayak gitu kan. Sebenarnya itu tepat nggak sih penggunaannya? Nah, kayak gitu-gitu juga bisa nggak sih fortifikasi di tepung bumbu goreng gitu kan, maksudnya kayak hal yang kontradiktif gitu kan. Tepung bumbu untuk goreng tapi difortifikasi dengan berbagai macam vitamin dan mineral yang itu juga bakalan rusak gitu kan untuk dipanaskan. Terus habis itu kalau misalnya kita mau mengkonsumsi vitamin dan mineral tapi dari gorengan, itu apakah baik, kayak gitu kita juga bahas. Jadi kita mengkritisi sesuatu juga, jadi nggak cuma memberikan informasi tapi juga memberikan sindiran-sindiran. Kayak gitu sih. Ya betul Bu. Silakan dari adik-adik milenial yang kekinian banget nih, apa sih sekarang yang lagi isu di masyarakat yang di kalangan milenial ini, apa gitu bisa kita diskusikan bersama. Tren-tren di TikTok kemarin kayak es krim geprek itu, yaudah kita bikin aja konten kalorinya berapa gitu. Itu banyak juga yang likes, banyak yang nge-save juga gitu. Padahal kita pikir itu kayak recehan aja, receh gitu kan. Tapi ternyata banyak juga yang suka gitu. Karena kita nggak bisa tahu sih mana konten yang bakalan jadi banyak yang like atau enggak, itu kita benar-benar nggak tahu. Jadi ya udah kita bikin aja. Mungkin ini Bu Mahayu, kopi Taylor Swift seri. Ya kan sekarang lagi hits banget tuh. Iya. Oh ya, oke. Menu itu kemarin saya juga beli lagi. Iya. Silakan. Atau BTS meal gitu ya. Oh ya, BTS meal, betul. Sudah. Silakan. Ayo kita coba diskusikan bersama. Atau mungkin bisa bikin sendiri, bikin platform sendiri juga boleh. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, Bu Mahayu, maaf boleh nggak nih sharing sedikit, mungkin di luar dari topik, tetapi tadi pas baca CV-nya kan keren banget nih, molecular nutrition, kemudian dapat Erasmus Mundus, mungkin biar bisa memotivasi adik-adik mahasiswa kami, belajar apa sih di molecular nutrition itu, mungkin nanti ada yang punya minat ke arah sana, terus bagaimana Bu Mahayu bisa sampai ke Belanda begitu. Terima kasih. Iya, jadi kalau molecular nutrition itu ya kita mempelajari tentang bagaimana interaksi antara gen dengan makanan ya, terutama bagaimana
gen yang kita punya saat ini bisa mempengaruhi bagaimana makanan itu dimetabolisme dalam tubuh kita. Terus kemudian juga sebaliknya bagaimana makanan itu bisa merubah ekspresi dari gen kita sendiri gitu. Jadi intinya itu sih. Tapi jadi itu sebenarnya kalau ke depannya itu memang untuk personalized nutrition. Jadi kalau misalnya di Eropa, di Belanda, di Jerman itu mereka sudah menggunakan teknologi. Jadi kayak mereka di sequencing gennya, terus kemudian di situ mereka bisa melihat apa sih makanan yang cocok untuk orang ini, apa sih yang tidak, seperti itu. Terus kemudian saya juga mempelajari tentang microbiome, jadi gut microbiome. Jadi di tubuh kita itu ternyata ada sekumpulan gen dari mikrobiota usus yang itu sangat mempengaruhi bagaimana metabolisme makanan itu terjadi dalam tubuh kita. Jadi penyakit-penyakit yang terjadi itu juga sebagian besar juga dipengaruhi oleh keseimbangan dari mikrobiome atau dari keseimbangan ya usus, bakteri dalam usus kita gitu. Jadi kalau misalnya orang yang diabetes atau orang yang mengalami obesitas itu ternyata terjadi ketidakseimbangan dalam bakteri usus mereka gitu. Jadi banyak bakteri-bakteri jahat ya istilahnya atau bakteri patogen yang menyebabkan terjadi inflamasi atau ada peradangan gitu dalam ususnya sehingga bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi kalau misalnya di Jerman gitu atau di Belanda juga ada yang namanya microbiome transplant. Jadi mikrobiom atau ya dari fesesnya orang sehat itu diambil mikrobiotanya kemudian didonorkan ke orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu bisa mengadopsi mikrobiota dari orang yang sehat tersebut supaya dia bisa sehat lagi gitu. Jadi udah apa ya istilahnya tuh udah omics istilahnya tuh omics. Omics itu istilahnya apa ya? Dia tuh dari banyak banget data yang besar gitu ya atau big data gitu yang bisa digunakan untuk diaplikasikan untuk personalized nutrition. Jadi kalau di sini kan kita masih menggunakan biokimia ya untuk mengetahui salah satu indikasi penyakit dari biokimia, terus dari pemeriksaan fisik. Tapi kalau di sana itu ya lebih dari itu gitu. Jadi data yang sangat banyak sekali baru bisa disimpulkan satu diagnosis seperti itu. Ya, jadi lebih ke bioinformatik juga. Makanya tadi saya bilang saya nyesel kenapa saya nggak belajar bioinformatik dari dulu karena ini tuh sangat banyak bisa digunakan dalam berbagai macam topik seperti itu. Ya, jadi kenapa saya kuliah di Belanda, di Wageningen ya karena saya pengen kuliah di Eropa karena di sana tuh apa namanya research-nya itu di bidang yang saya pengen, di bidang molecular nutrition atau nutrigenomic ini sangat maju sekali, terutama untuk fasilitas laboratoriumnya juga sangat maju sekali kan, dan peneliti-peneliti yang saya sering temui di jurnal-jurnal itu juga kebanyakan juga dari Eropa gitu, jadi saya pengen banget sekolah di sana. Dan kalau molecular nutrition itu di Eropa ada 3 tempat, ada di Swiss, di Zurich, ada di Jerman, di München, sama satu lagi di Belanda itu. Nah, karena saya keterimanya di Belanda, ya udah saya di Belanda. Tapi emang di sana bagus sih, maksudnya kalau di Belanda itu mereka nggak nggak ngejudge kita gitu loh kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa. Kan saya background-nya dulu kan juga gizi kesehatan di UGM itu lebih banyak ke masyarakat dan banyak ke klinis ya. Jadi untuk molekuler atau yang gizi yang di lab itu sangat jarang sekali. Jadi saya untuk skill lab-nya itu masih kurang. Dan di sana tuh saya benar-benar diajarin dari nol gitu. Dan mereka sabar banget ngajarinnya walaupun saya sering salah-salah, tapi kayak ya udah mereka kayak masih sabar banget buat ngajarinnya. Sampai akhirnya saya tesis bisa ngerjain sendiri, saya internship bisa ngerjain sendiri, dan itu kayak rasanya tuh seneng banget gitu karena ya dengan lingkungan yang sangat suportif itu jadi saya bisa berkembang gitu loh. Terus apa ya terus buat beasiswanya kebetulan saya dapat beasiswa dari LPDP, yaitu beasiswa dari pemerintah Indonesia kan, dari Kementerian Keuangan, dan situ beasiswanya kenapa saya pilih itu karena beasiswanya full coverage, jadi saya udah nggak usah mikirin biaya yang lain gitu kan, jadi udah ada living allowance, terus untuk biaya kuliahnya sendiri, terus untuk transportasi, visa segala macam semuanya udah disiapin dari LPDP. Kalau beasiswa yang lainnya sebenarnya juga banyak banget, tapi ya itu tergantung sih, ada yang full, ada yang tidak gitu. Jadi yang LPDP ini kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan S2, beasiswa LPDP itu cukup bagus lah untuk bisa meng-cover semua kebutuhan selama kuliah di luar negeri kayak gitu.
Baik, terima kasih Bu Mahayu. Mungkin nanti buat jadi motivasi ya untuk adik-adik mahasiswa yang nanti punya minat di molecular nutrition, kemudian nanti bisa mengikuti jejak Ibu Mahayu. Jadi kita ahli gizi bisa semakin eksis. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kita sudah cukup. Kita bisa tutup untuk sesi pertama. Nanti kita lanjut sesi kedua. Yuk, sebelum ditutup. Sudah? Oke, kalau gitu mohon izin ditutup Ibu Bu Ami, Bu Mahayu. Sekian untuk sesi pertama. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mahayu atas ilmu dan informasinya. Bagaimana nanti kita sebagai ahli gizi bisa mengembangkan diri, terutama dalam inovasi, edukasi, dan konseling gizi di masa pandemi dengan pemanfaatan teknologi informatika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dewi Erwati STZ MPH yang telah memandu pemaparan materi pertama. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada narasumber Ibu Mahayu Firstri Ramadhani MSc yang akan diserahkan oleh Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Riau, Ibu Fitri SPMKM. Kepada Ibu Fitri, dipersilahkan. Ya, baik. Jadi kepada Ibu Mahayu kami ucapkan sangat banyak terima kasih atas materi dan sharingnya. Jadi kami memberikan penghargaan berupa sertifikat. Mudah-mudahan semua informasi dan ilmu yang sudah diberikan kepada mahasiswa kami dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa kami sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bu Mahayu ya. Sama Ibu Fitri, terima kasih atas kesempatannya. Semoga semuanya sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu secara langsung. Ya, amin. Semoga ke depannya. Baik, sebelum memasuki pemaparan materi kedua, kita akan istirahat selama 5 menit. Pukul 10:20 acara akan dimulai kembali.
Baik, kita akan masuk ke pemaparan materi kedua. Diharapkan kepada para peserta untuk mengaktifkan videonya.
Baik, selanjutnya pemaparan materi kedua sekaligus tanya jawab dan diskusi oleh narasumber Ibu Nia Tiffany Harka SGZ dengan tema Inovasi Pangan Lokal dan Peluang Usaha Kuliner di Masa Pandemi dengan Pemanfaatan Teknologi Informatika, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Irma Susan Paramita MKes. Ibu Irma Susan Paramita merupakan dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Riau. Kepada Ibu dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya, kita akan memulai sesi kedua dari kuliah umum kita di pagi menjelang siang hari ini. Untuk sesi kedua, kita akan bersama dengan narasumber kita, Fani, ya. Saya sapa dulu seperti sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, halo Bunia. Ya, waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin untuk sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dan sharing dari Bunia, saya bacakan terlebih dahulu CV beliau ya. Jadi untuk nama lengkapnya Ibu Nia Tiffany Harka, SGZ, tempat tanggal lahirnya di Lirik 23 November 1991. Beliau statusnya sudah menikah, kemudian alamat sekarang di Tanjung Puri, Perumahan Bavanda, Blok A1 nomor 03, Tenayan Raya ya. Nomor telepon beliau 0821, mungkin ada nanti yang butuh ya, 0821 704 235 32. Untuk pendidikan formal beliau dari SD sampai SMP di Air Molek, kemudian SMA-nya di SMA Negeri 1 Air Molek dan SMA Negeri 1 Pekanbaru. Tahun 2009 sampai 2013 di Universitas Gadjah Mada jurusan Gizi Kesehatan. Untuk pengalaman bekerjanya, Bunia pernah sebagai ahli gizi dan penanggung jawab Awal Bros Healthy Care di Rumah Sakit Awal Bros Sudirman Pekanbaru sejak tahun 2014 sampai 2016. Kemudian beliau juga pernah sebagai instalasi gizi di Rumah Sakit Prima Pekanbaru sejak tahun 2016 sampai 2018. Dan sekarang beliau adalah owner dari Kaya Rasa Ori ya. Sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Baik, itulah tadi CV dari narasumber kita yang kedua, Ibu Nia Tiffany Harka. Selanjutnya, mari kita dengar ya, beliau akan sharing tentang inovasi pangan lokal dan peluang usaha kuliner di masa pandemi dengan pemanfaatan teknologi informatika. Ya, untuk memanfaatkan waktu yang ada, maka langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu Nia. Kepada Ibu Nia, dipersilakan. Oke, baik. Suara saya sudah masuk ya? Iya, Bu Nia, sudah cukup jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Ya. Terima kasih saya ucapkan sudah diberikan kesempatan. Salam kenal pada Ibu Fitri dan adik-adik mahasiswa semua. Kalau tadi itu inovasi materi dari Bu Mahayu yang sebelumnya itu kan inovasi edukasi gizi dengan teknologi informatika ya, lebih ke platform yang meluruskan diet-diet yang sekarang ataupun kandungan-kandungan ataupun ilmu-ilmu terbaru yang ada di gizi seperti itu. Nah, untuk saya, boleh slide-nya, Panitia? Oke, baik. Nah, untuk saya, bagian saya yaitu
Inovasi pangan lokal lebih ke peluang usaha kuliner di masa pandemi dengan pemanfaatan teknologi informatika. Baik, next. Bisa next. Selanjutnya. Slide-nya bisa di-next kan? Ya. Bagaimana? Gimana panitia? Macet ya? Iya. Bentar ya Ibu Nia. Sepertinya ada kendala teknis. Sedikit gangguan teknis. Oke, baik. Sambilan saya cerita aja ya. Gimana Bu Nia? Apakah slide-nya udah nampak Bu Nia? Muncul tapi belum ke PPT sepertinya masih. Belum berpindah ya? Oh ya, ini udah berpindah ya? Ke atas dulu kan? Iya. Oke. Sudah ini apa bisa di PPT view-kan biar agak gedean dikit? Iya, bentar ya Bu Nia. Lagi dicoba bentar ya Bu Nia. Ada gangguan sedikit, mohon maaf ini. Iya, Bu Nia, apakah udah nampak slide-nya Bu Nia? Sudah. Namun tidak bisa PPT view gitu ya, Mbak? Oh, PPT view. Ini udah PPT view belum nampak di tempat Bu Nia ya? Sudah. Oke, baik. Nah, ya. Ini sudah boleh? Bukan, Bu. Iya, bentar Bu Nia. Aduh, mohon maaf nih. Nah, dari judul boleh? Iya, udah bisa dimulai Bu Nia. Dari judul ya, teman-teman mahasiswa, bisa dilihat inovasi pangan lokal dan peluang usaha kuliner di masa pandemi dengan pemanfaatan teknologi informatika. Garis besarnya di sini adalah pangan lokal. Kemudian pangan lokal ini mau diapain sih? Dikembangin menjadikan usaha kuliner.
Kemudian kenapa? Kenapa diinovasikan? Karena kita sekarang berada di masa pandemi. Nah, terkait masa pandemi, itu yang kita ketahui tantangannya adalah tidak bisa secara langsung, yang pembatasan kegiatan, dan segala macam. Justru dari itu, di sini saya mencoba bercerita ataupun sharing bagaimana inovasi pangan lokal dan peluang usaha kuliner di masa pandemi dengan pemanfaatan teknologi informatika. Oke, baik, next. Oke, tadi udah dibacakan oleh moderator kurikulum vitae, namun di sini saya akan sedikit bercerita bagaimana sih saya dari lulusan gizi, bagaimana sih awalnya saya tertarik pada ilmu gizi, kemudian pernah bekerja, kemudian kenapa kok tiba-tiba jadi usaha kuliner. Namanya Tiffany Harka, kalau teman-teman biasa panggil, itu saya panggilannya Nai. Jadi teman-teman boleh panggil Bunia atau panggil Bunai juga boleh. Ya. Kemudian saya lahir di Lirik. Lirik itu di Indragiri Hulu, tanggal 23 November 1991. Jadi belum terlalu tua, juga belum terlalu muda ya. Untuk sekolah, saya SD sampai SMP itu di Air Molek. Air Molek itu juga nggak jauh dari Lirik ya, masih di Indragiri Hulu. Kemudian SMA, saya SMA 1 Air Molek selama 1 semester, kemudian semester 2 saya pindah ke SMA 1 Pekanbaru. Nah, setelah lulus SMA 1 Pekanbaru, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah di S1 Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Tahun 2009 masuk. Pada tahun 2012 itu saya sudah masuk ataupun praktek saya ikut membantu disertasi dosen saya di Rumah Sakit Sarjito pada saat itu. Sedangkan teman-teman PKL itu harus terjun ke rumah sakit tahun 2012. Sementara saya sudah masuk ke rumah sakit itu 2011. Nah, dari sini saya berbekal latihan bersama dosen disertasi saya tersebut. Kemudian 2012 saya terjun di PKL. Mohon maaf ya. Oke, baik. Oke. ...2012 saya terjun di Rumah Sakit Sarjito, itu menyelesaikan disertasi dosen S3. Kemudian tahun 2013 lulus juga dengan skripsi tentang pasien hipoalbumin di Rumah Sakit Sarjito. Jadi dari situlah saya merasa senang untuk bekerja di bidang klinis ataupun di rumah sakit. 2013 lulus, saya kembali ke Pekanbaru. Sebelum saya memilih untuk menjadi apa, kemudian bekerja di mana, saya sebagai mahasiswa lulusan baru pengen nih punya informasi dulu yang banyak. Saya mau jadi apa, akan kemana, dan bekerja apa. Nah, setelah saya lulus, saya bergabung di beberapa komunitas yang bergerak waktu itu di bidang peduli lingkungan, yang juga sampai kegiatannya tuh ke Jogja dan ke Malang dan sebagainya. Saya juga bergabung ke ikatan alumni sekolah dan ikatan alumni
pelajari ya waktu itu. Nah, gunanya apa? Pada saat saya baru lulus, mungkin ini juga motivasi buat teman-teman mahasiswa sekalian ketika kita sudah lulus, kita masih bingung kita mau kemana, itu bergabunglah pada komunitas-komunitas ataupun kelompok-kelompok yang memberikan manfaat buat kita. Maksudnya itu sebagai link gitu. Link saya pernah di sini pengalaman dan link seperti itu. Kemudian pada awal tahun 2014 itu saya melihat ada lowongan kerja, dibuka lowongan kerja nutrisionis di Awal Sudirman. Nah, kemudian awal 2014 saya masukkan lamaran dan alhamdulillah 2014 lolos. Seperti itu 2014 sampai 2015 saya menjadi ahli gizi rawat inap. Jadi kalau kita tahu ya teman-teman mahasiswa semua, ahli gizi itu perannya garis besarnya itu ada dua. Ketika kita bekerja di rumah sakit, peran kita tuh ada dua. Yang pertama, di luar kepala instalasi gizi ya, kita ahli gizi rawat inap. Nah, ahli gizi rawat inap itu kerjanya seperti apa? Nah, kita melakukan pencatatan, kemudian monitoring, kemudian edukasi, konseling, nah, seperti itu. Sementara tugas lainnya, ahli gizi lainnya ketika kita bekerja di rumah sakit adalah berada di penyelenggaraan makanan, yaitu berada di dapur ya, mulai dari pemesanan bahan makanan, kemudian penerimaan bahan makanan, kemudian penyimpanan, persiapan pengolahan bahan makanan, setelah pengolahan, penyajian, kemudian distribusi, seperti itu. Jadi saya sudah mencoba di luar PKL ya, di luar PKL saat kuliah itu mencoba merasakan ahli gizi rawat inap dan manajemen penyelenggaraan makanan. Seperti kita ketahui kalau kita PKL, teman-teman mahasiswa nanti di semester akhir itu akan ada PKL ahli gizi rawat inap ataupun ahli gizi yang berada di manajemen penyelenggaraan makanan. Kemudian tahun 2015 awal BROS ingin mengadakan sesuatu yang baru di awal BROS, mengembangkan gizi lah ibaratnya, dan sebetulnya itu adalah salah satu tujuan instalasi gizi, itu berkembang, mengembangkan pengembangan mutu dan penelitian seperti itu. Nah, awal BROS mengadakan ataupun membuka fasilitas namanya Awal BROS Healthy Cafe, dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi penanggung jawab Awal BROS Healthy Cafe itu sendiri dari awal buka itu tahun 2015, di mana Awal BROS Healthy Cafe itu sendiri sampai sekarang masih ada ya. Jadi kalau ada yang pengen nyoba gimana sih healthy cafe-nya Awal BROS yang dikerjakan oleh para ahli gizi di rumah sakit gitu menunya, karena kita kalau orang awam taunya menu di rumah sakit itu orang-orang banyak bilang menu orang sakit, menu yang tidak enak seperti itu kebanyakan ya, namun tidak semua. Sudah banyak rumah sakit yang menginovasikan makanannya lebih estetik, lebih enak dan lebih beragam gitu. Jadi bisa dicoba ke Awal BROS Healthy Cafe kapan-kapan kalau ada yang mau penasaran gitu ya. Nah, di Awal BROS Healthy Cafe itu saya bukan saya sih, lebih ke pada saat itu saya berada di bawah naungan Awal BROS Healthy Cafe. Jadi saya akan membuat menu berdasarkan persetujuan pihak rumah sakit. Nah, pada saat itu yang menu yang ada adalah minuman smoothies, waktu itu berasal dari buah dan sayur, namun tidak tanpa tambahan gula tentunya. Kemudian kita juga ada diet daily dalam artian hanya misalnya 1.500 kilokalori, tapi tanpa diet khusus. Tanpa diet khusus maksudnya rendah purin, rendah garam, rendah
Listerine dan sebagainya. Juga ada waktu itu diet mayo, jadi ada diet daily, diet mayo, diet rendah garam, diet protein. Nah itu ada di sana. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung atau punya orang tua atau punya keluarga yang bingung nih makannya mau apa, itu bisa ke sana dengan misalnya, tapi orang tua saya punya kolesterol, orang tua saya punya urin, orang tua saya diabetes, bingung nih penyediaan makanannya seperti apa atau tidak sempat menyediakan makanan, itu bisa konsultasi ke sana. Karena dari awal tujuan si Awal Bos Healthy Cafe itu memang seperti itu. Jadi ketika pasien keluar, seringnya kan kendalanya adalah ketika pasien pulang dari rawat inap, pasien bertanya, aduh saya bingung dok, makan di rumah gimana gitu kan. Nah disitulah Awal Bros memfasilitasi, nah itu dia kalimatnya, memfasilitasi pasien-pasien yang pulang dari rawat inap, ketika dia ingin tetap menjaga pola makannya, dia bisa catering di Awal Bros Healthy Cafe. Hampir setahun saya di sana, 2016 saya keluar, selesai di Awal Bros Sudirman. Kemudian 2016 ada rumah sakit swasta yang buka di dekat rumah nih. Ini saya cerita aja ya, maksudnya gimana perjalanan, kenapa saya sampai jualan kuliner gitu. Ketika tadi di Awal Bros Healthy Cafe tadi, saya juga berperan memarketingkan. Jadi hampir setahun itu saya keluar edukasi kalau misalnya ke Ikatan Istri Karyawan Polda atau misalnya Ibu Bayangkara ya, Bayangkari atau Bayangkara. Terus juga ke kantor-kantor edukasi sekalian memperkenalkan Awal Bros Healthy Cafe. Jadi di situ saya merasa, waduh, saya ahli gizi, jadi selain edukasi juga jualan nih, gitu kan. Terus udah selesai, saya senang nih. Terus pada tahun 2016 saya pindah rumah sakit baru yang buka kebetulan dekat rumah, itu tahu ya, Rumah Sakit Prima, buka tahun 2016. Saya pindah ke sana. Februari 2016 saya keluar dari Awal Bros Sudirman, Maret 2016 saya masuk di Rumah Sakit Prima. Nah, saat itu saya tidak langsung jadi kepala instalasi gizi. 3 bulan masa percobaan lah ibaratnya. Karena sebelumnya saya tidak punya pengalaman kepala ya, hanya 2 tahun di sakit Awal Bros Sudirman. Kok bisa nih ujuk-ujuk jadi kepala gitu kan. Jadi setelah 3 bulan itu saya merakit dapur dalam artian rumah sakit itu benar-benar baru berdiri. Jadi belum ada alur di sana, belum ada peralatan yang mumpuni. Jadi disitulah saya punya pengalaman merakit dapur, bagaimana dapur tersebut bisa sesuai dengan alur saat akreditasi rumah sakit. Bagaimana kita tahu alur dapur tidak boleh bolak-balik, kemudian bahan mentah, bahan kering, penyimpanan, gudang, segala macam, pencucian, pengolahan, kemudian inventory, barang dan lain-lain itu harus baik. Seperti itu. Untuk akreditasi apalagi harus ada pencatatan. 3 bulan saya bekerja di Rumah Sakit Prima, kemudian saya diangkat menjadi kepala instalasi gizi di Rumah Sakit Prima. Nah, kemudian setelah setahun berjalan Rumah Sakit Prima, nggak nyampe setahun, lagi-lagi saya dihadapkan pada jualan. Pada saat itu, kan pada tahun 2016, di sekitar Rumah Sakit Prima tersebut, belum banyak tempat makan, belum banyak tempat minimarket pun belum ada waktu saat itu. Minimarket juga belum ada, tempat makan siang buat pengunjung pasien juga belum ada. Nah, jadi rumah sakit mengadakan kafetaria. Nah, di situ lagi-lagi saya disuruh jualan di kafetaria tersebut. Ngurusin kafetaria, nggak cuma jualan secara umum untuk makanan keluarga pasien, tapi juga ke pasien. Di mana menu-menu tersebut disebarkan di kamar rawat inap. Jadi saya bingung, kenapa saya harus jualan gitu? Apakah para atasan saya melihat saya
kamu tuh cocoknya tuh marketing, kamu tuh cocoknya jualan. Gitu. Apakah seperti itu? Saya juga nggak tahu. Nah itu terbersit di pikiran saya apa saya jualan aja ya sambil bekerja gitu. Sudah sempat terbersit pada tahun 2018. Maaf 2017 pada saat saya masih menjabat kepala instansi gizi di Rumah Sakit Prima. Waktu itu karyawan baru sedikit, ahli gizinya baru 1, kemudian pelaksana gizi distribusinya ada 4, koki saya punya 2. Nah itu saya juga harus menghandle kafe pada saat itu, kafenya instalasi gizi. Padahal pada yang kita tahu gizi adalah bagian yang pengeluaran jatuhnya. Kalau di rumah sakit itu dia bagian yang habis gitu, boros lah gitu. Dia mengeluarkan, bukan sumber pemasukan seperti bagian farmasi dan sebagainya. Namun di Prima ini juga dituntut menjadi lahan masukan gitu. Yang kita tahu di rumah sakit hospital itu juga ada kantin, namun saya kurang tahu ya sekarang masih ada apa enggak terkait pemasukan, bisa belanja gitu maksudnya. Nah, kemudian 2017 saya menikah, 2016 saya menikah, 2017 saya dikaruniai putra kembar 2 orang, 2017 Mei, dan akhirnya 2018 awal saya merasa ingin fokus mengurus kedua putra saya pada saat itu, karena saya waktu itu bekerja di rumah sakit yang sedang berkembang, dan seperti kita ketahui dia termasuk rumah sakit yang berkembang sangat pesat sekali ya, baru 1,5 tahun mereka sudah akreditasi bintang 4 atau bintang 5 pada saat itu. Nah 2018 saya resign, kemudian fokus mengurus keluarga. Di 2020 sampai sekarang akhirnya saya mencoba mengabulkan pikiran saya yang pernah terbesit pada tahun 2017. Saya harus jualan gitu. Padahal pada saat saya kuliah, saya sudah sangat senang sekali ketika mengedukasi pasien, kemudian pasien pun pulang, kemudian dia konseling ulang ke saya. Dia menyatakan, oh Mbak, saya mengalami perbaikan, merasa enakan, mengucapkan terima kasih, dan senang gitu kita melihat pasien yang sebelumnya awal masuk selera makannya nggak baik, asupan makannya melalui recall nggak baik, kemudian pada saat pulang sudah semakin membaik, dan kita bisa memberikan edukasi dan meyakinkan pasien tersebut bahwa asupan yang baik bisa mempercepat masa penyembuhan dari pasien, maupun dia di rumah sakit ataupun pada saat rehabilitasi di rumah. Oke, next. Kapan mulai dibentuk? Dari mana nih idenya? Muncul, kenapa namanya Kaira Sauri? Mohon maaf itu saya salah tulis ya. Ini. Saya salah tulis. Itu harusnya tahun 2020 ya. Tepat sebelum pandemi. Jadi beberapa minggu sebelum pandemi itu muncul keresahan. Pada saat itu kan saya sudah berkeluarga, sudah punya suami dan punya anak. Aduh, sering jajan nih, tapi benar nggak sih jajan yang kita beli di luar itu udah baik masuk ke tubuh? Gitu. Apalagi kalau yang kita tahu waktu itu kebetulan menu pertama saya itu adalah tahu bakso. Itu tahu bakso kan jajanan kesukaannya segala umur ya, maksudnya jajanan yang tidak hanya viral sesaat, dia bisa dinikmati dari tahun berapa sampai tahun berapa, tahu bakso tetap ada. Pada suatu saat saya pernah melihat di suatu pasar tradisional, di suatu penggilingan daging, tidak semua penggilingan daging, tidak semua
produsen bakso yang seperti itu. Namun ketika saya terkena, saya menjadi apa ya, seperti trauma tersendiri gitu. Waduh, kok begini ya? Jadi pada saat saya di fase operasional tersebut, di penggilingan daging, itu mereka menggiling ayam itu utuh, semua masuk kecuali ususnya yang ada di sini. Itu tulang, ceker, kepala, itu masuk kulit. Memang nggak salah makan tulang. Justru ada yang ayam tulang lunak, kemudian tulang dimakan, ada dan sah-sah aja. Tapi saya sebagai yang tidak pemakan tulang merasa risih. Aduh, semua ayam itu kemudian dijadikan bakso. Saya jadi apa yang kemarin saya makan seperti itu ya. Seperti itu. Nah itu berasal dari keresahan, tolong dong punya produk, siapa sih yang bisa meyakinkan saya kalau produk itu benar seperti itu gitu. Jadi dari situ saya mencoba membuat tahu bakso sendiri karena waktu itu saya bikin tahu bakso sendiri karena produksinya rumahan, penggilingan juga masih blender pada saat itu. Saya menggunakan dada ayam yang mudah diproduksi. Kemudian suami coba, oh enak, enaknya ini pakai saus. Ya udah saya coba resep, nyobain resep, trial resep, nggak cuma sekali langsung plek ketemu gitu saus yang enak, nggak, beberapa kali nyobain resep barulah ketemu yang cocok gitu seleranya. Kemudian coba aja dijual Bu, kata suami. Saya nggak pede waktu saat itu kan, apalagi anak masih kecil. Kemudian ditester lah, tes pemasaran ya ini namanya. Kirim waktu itu nggak kepikiran buat jualan sih, kirim ke dekat, ke teman kerja di tempat kerjanya suami, keluarga. Dan ternyata waktu itu responnya positif. Dan beberapa juga ada yang memberikan masukan, misalnya, oh ini ukuran kamu kekecilan, coba digedein supaya jadi daya tarik. Oh, dipedesin karena kalau misalnya kita di Pekanbaru cenderung penyuka pedas seperti itu. Dan itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita ya sebagai produsen, apakah mau jadi ciri khas ini produk pedas atau justru bisa dicemilin sama semua kalangan umur. Nah, berbekal dari keresahan dan melihat peluang tahu bakso,